Sebelum masuk ke dalam sudut pandang dari Cray, cerita pun lebih dulu berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Sarah dan juga dari Party Grieving Souls. Di momen awal, narator menjelaskan kepada kita bahwa Sarah nampak sedang bermimpi, mimpi yang lembut namun terasa terlalu nyata, tentang saat pertama kali dirinya menggunakan kemampuan itu. Segalanya terasa begitu jauh, samar, seperti kenangan yang berputar perlahan di dalam kabut. Dalam mimpi itu, dunia terlihat seperti potongan mozaik aneh, di mana suara dan cahaya menyatu menjadi satu, berputar mengelilinginya dalam harmoni yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah pusaran itu, berdirilah seorang anak kecil, dirinya sendiri, Sarah, yang waktu itu bahkan belum mengerti apa arti memiliki kekuatan. Keluarganya adalah keluarga yang aneh, begitu kata orang-orang. Sejak lahir, mereka memiliki mata yang bisa menembus batas antara dunia nyata dan yang tidak terlihat. Saat anak-anak lain bermain dengan bayangan mereka sendiri, keluarga Sarah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Sosok-sosok samar yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata, yang mereka sebut foreigner. Sekitar usia 5 tahun, anak-anak dari garis keturunan itu sudah mampu memanggil foreigner mereka sendiri. Sebuah ritual yang tidak pernah tertulis dimanapun, hanya diwariskan lewat tatapan dan kebiasaan. Anak itu, Sarah kecil, belajar dari orang tuanya bagaimana berbicara dengan makhluk-makhluk tersebut tanpa kata, hanya dengan sorot mata, dengan niat, dengan perasaan yang dipantulkan langsung dari hati. Dan ketika mereka sudah cukup terbiasa, mereka akan ditinggalkan untuk hidup sendiri. Sebuah tradisi yang terdengar kejam, tapi sudah menjadi bagian dari darah keluarga itu. Tak ada penjelasan mengapa, bahkan leluhur mereka pun mengalami hal yang sama. Seolah-olah kesepian adalah ujian pertama bagi mereka yang mampu melihat dunia di luar batas manusia. Kemampuan Sarah, begitu mereka menyebut kekuatan itu, memiliki tingkatan. Semakin kuat seseorang, semakin banyak foreigner yang bisa ia lihat, bahkan panggil. Dan Sarah sejak kecil sudah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Terlalu luar biasa hingga bahkan keluarganya sendiri tidak bisa memahami sepenuhnya. Karena itulah, sejak mulai bisa mengingat, ia hidup sendirian. Hari-harinya diisi dengan percakapan tanpa suara bersama para foreigner. Mereka datang dan pergi, mengikuti perintah dengan setia. Mereka adalah teman, pelindung, sekaligus bayangan yang selalu menempel di belakangnya. Dunia menjadi tempat yang aneh tapi juga tenang. Dalam kesendirian itu, Sarah menemukan kenyamanan yang orang lain mungkin sebut kegilaan. Dengan kekuatan itu, tak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan ketika foreigner terkadang bergerak menentang kehendaknya, mereka tak pernah benar-benar berbalik melawannya. Ia memegang kendali penuh, atau begitulah yang selalu ia yakini. Satu-satunya kegagalan yang pernah dialaminya hanyalah saat insiden di Code. Tubuhnya sempat roboh bukan karena foreigner mengkhianatinya, melainkan karena kelemahan dirinya sendiri terhadap efek abnormal. Ia menertawakan kelemahan itu waktu dulu, menganggapnya sekadar kesalahan kecil di tengah ratusan keberhasilan. Ia tak tahu bahwa kesalahan kecil itu adalah tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Waktu berlalu, tubuhnya berhenti menua, seakan dunia membekukannya di usia tertentu. Ia berhenti menghitung tahun karena semua hari terasa sama. Tidak ada lagi rasa takut terhadap kematian, sebab batas usianya sudah lama lenyap. Dalam pikirannya, ia akan terus berjuang selamanya bersama para foreigner, teman abadi yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal pengkhianatan. Namun dunia, seperti biasa, selalu punya cara untuk menghancurkan keyakinan itu. Tak pernah terbayangkan bahwa suatu hari foreigner yang selalu melindunginya justru akan berbalik arah. Bahwa tangan yang dulu setia menangkis serangan, kini justru akan menembus tubuhnya sendiri. Dan pada akhirnya, kekhawatiran yang selama ini dibicarakan oleh asosiasi penjelajahan ternyata bukan sekadar isapan jempol. Semua teori, semua peringatan, semuanya terbukti benar. Pengkhianatan itu nyata. Dalam kegelapan yang pekat, Sarah melayang tanpa arah. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya lautan gelap yang lembut seperti kabut hangat. Rasanya aneh, seharusnya punggungnya sudah tertembus, tetapi tidak ada rasa sakit,
hanya kehangatan yang menyelimuti, seperti berendam dalam air yang tenang dan mendengar gema dari dunia yang jauh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jiwanya benar-benar tenang. Meski tidak menduga Foreigner akan mengkhianatinya, setidaknya ia sempat menyelamatkan Lucia. Itu sudah cukup. Jika Lucia bisa keluar dari Treasure Vault, maka harapan belum sepenuhnya padam. Di Zebrudia, masih banyak hunter kuat yang bisa diandalkan. Bahkan Thousand Tricks ada di sana. Pasti akan ada jalan. Yang tersisa hanyalah satu kekhawatiran kecil, para Foreigner yang telah ia panggil melalui Sara-Sara. Ia tahu mereka tidak akan bertahan lama. Selama mata Sara menatap mereka, mereka bisa terus ada. Tapi begitu keluar dari jangkauan pandangannya, eksistensi mereka perlahan akan memudar, terhapus oleh waktu. Ia hanya bisa berharap semua itu akan lenyap dengan sendirinya tanpa meninggalkan jejak. Dalam ketenangan itu, pikirannya sempat berkelana. Apakah Lucia akan bersedih mendengar dirinya mati? Pertanyaan itu muncul perlahan, mengambang di tengah kegelapan, seperti serpihan cahaya yang berusaha tetap menyala di tengah kehampaan. Dan tepat ketika pikiran itu menyentuh ujungnya, ia terbangun. Cahaya menyilaukan menusuk matanya, hangat dan tajam sekaligus. Pandangannya masih buram, tapi perlahan ia bisa melihat siluet seseorang berdiri di dekatnya. Seorang pemuda dengan rambut merah menyala seperti kobaran api. Begitu matanya terbuka sepenuhnya, pemuda itu langsung bersorak. Namun sebelum suara itu benar-benar terdengar jelas, Sara hanya bisa menatapnya dalam diam, antara tak percaya dan bingung, antara kenyataan dan sisa mimpi yang masih menempel di pikirannya. Di momen setelahnya, tubuh dari Sara kini sudah terbaring di atas ranjang. Terasa ringan meski baru saja mengalami kejadian yang seharusnya fatal. Tidak ada rasa sakit yang menusuk. Tidak ada panas kehilangan darah yang biasanya mengingatkannya akan kematian. Perlahan, ia mengangkat tubuhnya, duduk dengan hati-hati, merasakan setiap sensasi yang kembali normal di kulit dan ototnya. Rasa pusing samar masih ada, tapi itu hanyalah sisa dari trauma sesaat, bukan ancaman nyata. Insting pertama yang muncul adalah memeriksa keberadaan Foreigner. Mata yang telah terbiasa menembus dimensi lain bergerak menilai ruang sekitar, mencari tanda-tanda kehadiran mereka. Untungnya, tidak ada satupun yang tampak. Udara di sekelilingnya terasa tenang, berbeda jauh dari kekacauan yang baru dialaminya di Treasure Vault. Kelegaan samar mengalir, meskipun ia tahu ketenangan ini hanyalah sementara. Di sekelilingnya, ia merasakan aura familiar dari orang-orang yang sudah dikenalnya. Sitri dengan senyum ramahnya yang menenangkan, Liz yang tertawa lepas dengan energi bebasnya, Ansem yang berdiri tenang, siap membantu kapanpun dibutuhkan. Dan di antara mereka, seorang pemuda berambut merah menyala menarik perhatian. Aura semangat dan kekuatan yang menyelimuti dirinya membuatnya jelas bahwa ini adalah Luke Sequel, seseorang yang namanya pernah terdengar tapi baru kali ini terlihat langsung. Mata Sara tertuju pada luka di dadanya yang semestinya fatal. Ia bisa merasakan bahwa itu hanyalah luka kecil dibandingkan apa yang bisa membunuh manusia biasa. Luka tembus itu telah sembuh seketika, sebagian berkat Ansem, sebagian karena tubuhnya sendiri yang luar biasa tahan banting. Rasa sakit yang seharusnya menusuk kini sudah hilang, digantikan oleh perasaan ringan dan lega. Ia menyadari, meski kepalanya masih terasa agak pusing, nyawanya tetap selamat. Pikiran perlahan kembali menelusuri kejadian yang terjadi sebelumnya. Sara-Sara, kemampuan yang selama ini menjadi sekutu sekaligus senjatanya, telah mengamuk. Para Foreigner yang selama ini selalu patuh dan tak pernah menyerang, kali ini bertindak berlawanan. Mereka berkhianat, namun itu bukan sepenuhnya mengejutkan. Sejak awal, Sara-Sara hanyalah kemampuan pemanggil Foreigner, berbeda dengan para magi yang membuat kontrak dengan spirit elemen. Dalam kontrak itu, ada syarat untuk saling meminjamkan kekuatan sehingga pihak yang dipanggil tidak akan menyerang tuannya. Sara-Sara tidak memiliki ikatan semacam itu. Artinya, para makhluk yang dipanggil bisa menolak atau menentang sesuai kehendak sendiri. Jiwanya meresapi kenyataan itu. Ia menutup mata sejenak, mencoba berkonsentrasi, menenangkan diri, dan memulihkan energi batinnya. Kenangan saat ia tertusuk
dan dikhianati oleh Foreigner itu muncul kembali. Rasa takut, panik, dan rasa lega bercampur menjadi satu. Namun yang paling penting, Lucia masih selamat. Itu memberinya dorongan dan ketenangan yang tak tergantikan. Ia tahu, jika mereka bisa keluar dari Treasure Vault, Zerbrudia masih memiliki hunter kuat dan organisasi Thousand Tricks yang bisa diandalkan. Jalan keluar tetap ada, meski harus dilalui dengan kewaspadaan tinggi. Meski begitu, kekhawatiran terhadap para Foreigner yang sudah dipanggil tetap ada. Mereka hanya bisa bertahan selama dilihat langsung oleh Sara-Sara. Begitu jangkauan penglihatan hilang, keberadaan mereka menjadi rapuh. Awalnya, kemampuan itu selalu bisa Sara kendalikan dengan sempurna. Setiap pemanggilan Foreigner selalu berada di bawah kontrol. Setiap gerakan dan pengaruhnya berjalan sesuai kehendak. Namun, sejak siang itu di Code, sesuatu berubah. Kemampuan yang selama ini menjadi sekutu justru mulai aktif secara paksa, seolah memiliki kehendak sendiri. Setiap upaya untuk menghentikannya berakhir sia-sia. Yang terasa hanyalah panas yang terus membakar matanya, menyelimuti indera penglihatannya dengan tekanan yang tak tertahankan. Tidak ada cara untuk menundukkannya. Mungkin karena Sara-Sara sendiri sedang mengamuk, atau mungkin kemampuan itu telah berevolusi melampaui batas awalnya. Atau justru karena matanya sendiri telah berubah, menjadi seperti alat penghubung permanen dengan dunia Foreigner. Pertanyaan besar melayang di pikirannya, tidak menemukan jawaban. Bagaimana nasib para Foreigner yang sudah dipanggil? Apakah mereka akan hilang begitu saja ketika Sara meninggalkan tempat ini? Atau justru terus bergerak tanpa batas, bebas dari kendali siapapun? Namun, Sara tahu satu hal, Foreigner bukan makhluk bodoh. Mereka selalu memiliki alasan untuk bertindak, bahkan untuk menyerang tuannya sendiri. Dan satu hal yang pasti, makhluk-makhluk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak bisa dilepas begitu saja tanpa memperhitungkan akibatnya. Kekuatan mata Sara menjadi satu-satunya penyeimbang. Tanpa itu, para Foreigner bisa bertindak tanpa hambatan, mengacaukan keseimbangan dunia yang selama ini dijaga dengan susah payah. Awalnya, rencananya adalah mencari petunjuk di ibu kota kekaisaran, mencoba mengendalikan kemampuan ini dengan lebih efektif. Tapi, langkah itu justru membuka jalan bagi bahaya baru. Situasi yang semula tampak bisa dikendalikan kini berubah menjadi pertarungan melawan ketidakpastian. Sekitar Sara, Liz, dan Sitri memancarkan aura semangat yang tak terduga, seolah menyadari potensi besar yang kini ada di tangan Sara. Mereka menanggapi tatapan matanya dengan sorakan, menyalurkan energi positif yang membuat tekanan mental sedikit mereda, meski tetap ada ketegangan. Luke, pemuda berambut merah menyala, menunjukkan antusiasme liar. Tinjunya mengepal, siap menghadapi ancaman yang muncul. Namun bagi Sara, masalah ini sama sekali tidak sederhana. Kekuatan yang baru saja muncul bisa membawa kehancuran jika salah arah. Meski tubuhnya sudah pulih, pikiran tetap dipenuhi oleh risiko yang mengintai. Sitri bahkan sempat memikirkan eksperimen gila, membayangkan kemungkinan memindahkan kemampuan mata itu ke orang lain, dan bahkan menawarkan matanya sendiri sebagai pengganti. Upaya itu lebih terdengar sebagai lelucon, tapi ketegangan yang ditimbulkan cukup untuk mengingatkan Sara bahwa masalah ini jauh dari selesai. Lucia, tetap tenang, memberi arahan dan informasi yang menenangkan. Ia sudah memahami situasi yang terjadi, laporan tentang ruang aneh itu, dan kemampuan unik Sara yang bisa memaksa membuka pintu telah diterimanya. Meski perhatian Sara sempat teralihkan oleh interaksi akrab mereka, pikirannya segera kembali fokus. Kemampuan untuk memaksa membuka pintu memang nyata, tapi terbatas. Jika pintu itu sendiri dihapus atau dimodifikasi oleh Phantom, usaha untuk memaksanya sia-sia. Obsesinya dengan pedang terlihat di setiap reaksi mereka, memperlihatkan antusiasme terhadap solusi yang lebih sederhana. Meski bagi Sara, pendekatan itu tampak terlalu sempit dan berisiko. Lucia kemudian menyarankan satu jalan yang masuk akal, meminta arahan langsung kepada leader mereka, Cray. Tidak ada yang lebih tepat dari Cray, yang sebelumnya telah menilai bahwa kemampuan Sara sangat cocok untuk menyelesaikan insiden penculikan mistis. Mengingat apa yang terjadi di Code,
Kemungkinan besar ia juga menyimpan jawaban tentang Sara-Sara dan cara menundukkan kekuatan yang kini tak terkendali. Di saat yang sama, pikiran Sara kembali menimbang konsekuensi setiap langkah. Kekuatan yang sekarang aktif bisa menjadi senjata mematikan, tapi juga bisa menjadi kunci untuk menenangkan para foreigner. Setiap gerakan, setiap keputusan, kini dipenuhi oleh ketegangan halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah hidup berdampingan dengan kemampuan seperti ini. Tekanan itu tidak terlihat oleh orang lain, tapi di dalam diri Sara, setiap detik terasa seperti tarian antara kendali dan kekacauan yang tak terlihat. Meskipun Sara menyadari bahwa Cry sedang dalam masa skorsing, ketegangan itu perlahan mereda saat Liz menenangkan suasana. Cara ia menatap dan menanggapi kekhawatiran Sara membuat semuanya terasa lebih ringan. Semua kecemasan seolah tertahan sejenak di udara. Perasaan campur aduk antara khawatir dan lega muncul bersamaan. Hubungan antara anggota markas Grieving Souls terasa rumit, namun di balik itu ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Sebuah ikatan yang memberi rasa aman meski ancaman selalu mengintai. Liz berdiri setelah mengecek jam. Mata dan gerak tubuhnya memperlihatkan ketegasan, meski dengan nada santai. Ia yakin bahwa meski Cry sedang beristirahat, mereka harus bergerak sekarang juga. Ada rasa urgensi yang mendorongnya, tapi juga kepercayaan penuh bahwa leader mereka tidak akan menolak bila diminta bantuan. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, mereka bersiap mendatangi Cry, bertekad memperoleh jawaban langsung dari sumber yang paling berpengaruh dan berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Sementara itu, Sara memerhatikan semuanya dengan cermat. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi oleh ketegangan mulai menemukan sedikit ruang untuk bernapas. Ia memperhatikan gerak-gerik Liz, mengingat nasihatnya tentang tidak terlalu bergantung pada orang lain. Namun sekarang, ketika Liz mengekspresikan keyakinan dan ketenangannya, peringatan itu terasa berbeda. Rasa percaya muncul dari cara mereka saling memahami satu sama lain tanpa kata-kata yang banyak. Tindakan Liz, penuh kesadaran akan waktu dan keadaan, memberi petunjuk bahwa meski ancaman tetap mengintai, ada jalan untuk menghadapinya. Jalan yang melibatkan kerjasama, kepercayaan, dan sedikit keberanian untuk mengambil langkah pertama. Dengan langkah mantap, mereka bergerak menuju Cry, menyusuri lorong-lorong markas yang hening. Setiap detik terasa penuh ketegangan, tapi juga ada rasa ringan yang menyertai, seolah bahu yang berat bisa sedikit terangkat karena mereka tidak menghadapi masalah ini sendiri. Di balik semua itu, pikiran Sara tetap waspada, menimbang konsekuensi dari kemampuan Sara-Sara, ancaman para foreigner, dan potensi jawaban dari Cry yang bisa menjadi kunci untuk menundukkan kekuatan yang kini tak terkendali.